Masuk pada bagian keempat, kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh si penulis atau si pembicara. Artinya, kalimat yang dipilih penulis atau pembicara harus dapat digunakan untuk mengungkapkan gagasan, maksud, atau informasi kepada orang lain secara lugas sehingga gagasan itu dipahami secara sama oleh pembaca atau pendengar. Dengan demikian, kalimat efektif harus mampu menciptakan kesepahaman antara penulis dan pembaca atau antara pembicara dan pendengar. Di dalam kamus kata efektif, pada kalimat efektif mempunyai beberapa makna. Salah satu diantaranya bermakna membawa pengaruh. Dengan demikian, kalimat efektif dapat dimaknai sebagai kalimat yang membawa pengaruh, terutama berupa kemudahan bagi pembaca atau bagi pendengar untuk memahami informasi yang dapat disampaikan oleh penulis atau pembicara. Ciri kalimat efektif. Kalimat efektif tidak berarti bahwa wujud kalimatnya harus pendek-pendek, tetapi yang dipentingkan adalah kesamaan informasi. Bisa jadi kalimatnya pendek, tapi membingungkan orang, dan bisa jadi kalimatnya panjang, tetapi informasinya mudah dipahami. Untuk itulah kalimat efektif harus bercirikan kelugasan, ketepatan, dan kejelasan di samping ciri yang lain, seperti kehematan dan kesejajaran. Kelugasan. Kelugasan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa informasi yang akan disampaikan dalam kalimat itu ialah yang pokok-pokok saja, dalam kurung yang perlu-perlu atau yang penting-penting saja, tidak boleh berbelit-belit, tetapi disampaikan secara sederhana. Sebagai contoh dapat seperti digambar. Ketepatan. Ketepatan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa informasi yang akan disampaikan dalam kalimat itu harus jitu atau kena benar dalam kurung sesuai dengan sasaran, sehingga dibutuhkan ketelitian. Kalimat yang tepat tidak akan menimbulkan multitafsir, karena kalimat yang multitafsir pasti menimbulkan ketaksaan atau keambiguan, dalam kurung ambiguity, yaitu maknanya lebih dari satu, menjadi kabur atau bahkan meragukan. Sebagai contoh, seperti gambar berikut. Kejelasan. Kejelasan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa kalimat itu harus jelas strukturnya dan lengkap unsur-unsurnya. Kalimat yang jelas strukturnya memudahkan orang memahami makna yang terkandung di dalamnya. Tetapi, ketidakjelasan struktur bisa jadi menimbulkan kebingungan orang untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya. Sebagai contoh seperti gambar berikut. Kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa informasi yang akan disampaikan dalam kalimat itu harus cermat, tidak boros, dan perlu kehati-hatian. Untuk itu perlu dihindari bentuk-bentuk yang berinsinonim. Sebagai contoh seperti gambar berikut. Kesejajaran. Kesejajaran dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa bentuk dan struktur yang digunakan dalam kalimat efektif harus paralel, sama atau sederajat. Dalam hal bentuk kesejajaran, terutama terletak pada penggunaan imbuhan, sedang dalam hal struktur kesejajaran terletak pada klausa-klausa yang menjadi pengisi dalam kalimat penjemu. Sebagai contoh seperti gambar berikut. Kalimat partisipial. Akhir-akhir ini bentuk kalimat yang berawal dengan verba banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bahasa lisan maupun dalam bahasa tulis. Media massa cetak dan elektronik ikut andil, bahkan berperan besar dalam menyebarkan kalimat yang berawal dengan kata kerja. Meskipun begitu, tata bahasa baku bahasa Indonesia tidak mengakui keberadaan struktur semacam itu. Sebagai contoh seperti gambar berikut.